眼爬满了甲骨。 Semua mata tertuju ke arah ini. Anak dunia bawah secara tak terduga terbunuh. Bakat luar biasa lainnya terbunuh. Ini jelas merupakan peristiwa besar, terutama karena Underworld Chill bukanlah bakat luar biasa-biasa. Dia berasal dari dunia bawah bumi, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan talenta luar biasa di kejauhan yang mengejar, simbol tulang, terkejut. Mereka melihat ke arah ini, mata mereka melewati danau dan puncak gunung yang indah, menembus kabut-kabur untuk melihat ke arah ini. Kakek, ini benar-benar aku. Si Hao ditransmisikan secara mental. Dia meraih lengan kakek 15, dan matanya memerah. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, akhirnya ia dipertemukan kembali dengan kakeknya. Pada saat ini, dia penuh dengan kegembiraan, serta rasa sakit yang dalam. Saya, Haoer, Dewa Iblis hebat biasanya adalah pria yang pantang menyerah dan gagah berani, tetapi saat ini, dia sedikit gemetar. Dia menatap pemuda ini yang bisa membunuh bakat luar biasa. Ketika dia pertama kali mendapatkan berita tentang kematian cucunya, itu seperti guntur yang turun dari langit, menghantam pikirannya. Dia merasa sangat sedih dan pahit. Memiliki cucunya sendiri mati sebelum dia adalah hal yang benar-benar menyakitkan. Setelah sekian lama berlalu, masih ada kabut yang menutupi hatinya. Kakek 15 merasa seolah-olah sebagian dari dirinya telah mati, dan dia menua dengan cepat selama periode waktu ini. Itu karena hatinya seperti abu mati. Cucu yang paling ingin dia temui telah meninggal. Ini adalah kejutan mental yang hebat baginya. Haha, kakek 15 tertawa terbahak-bahak. Air mata lama mengalir di wajahnya. Reuni hari ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Ini adalah keajaiban, yang menghibur hatinya yang sedih. 2 singa dewa hitam, 5 atau 6 burung ganas berdarah murni yang berputar-putar, dan beberapa batang pohon kuno dengan cepat menghilang dari wilayah tempat si Hao berdiri. Mereka semua adalah makhluk kuat di alam rahasia. Banyak pembudidaya dengan cepat mundur, hanya berhenti ketika mereka cukup jauh, tidak berani mendekat. Bahkan beberapa ahli yang menyalakan api surgawi mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, menatap ke arah ini. Mereka merasa bahwa pemuda ini adalah keberadaan yang merepotkan. Di pintu masuk alam rahasia, di atas altar. Kabut hitam menyelimuti udara. Sosok yang kuat muncul, satu dengan baju besi emas yang memancarkan cahaya hitam dingin. Ada aura kematian di sekelilingnya. Sepasang mata terbuka dalam kegelapan, sedingin es dan kejam. Dia tampak seperti dewa kematian dari dunia bawah. Itu membuat orang lain menggigil dalam hati. Kultivator luar biasa lainnya terbunuh. Siapa orang ini? Bagaimana auranya bisa begitu menakutkan? Aku merasa dia bahkan sedikit lebih tangguh daripada anak dewa Sun Gatvin Rache. Ada pembudidaya berdiskusi dengan suara lembut. Mereka merasakan gelombang fluktuasi sedingin es dan tak bernyawa. Mereka segera merasakan perasaan tidak menyenangkan, juga ketakutan. Bahkan para tetua senior yang melindungi alam rahasia mengerutkan kening. Orang ini kejam dan dingin. Sejak dia kembali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kabut dunia bawah hitam mengelilinginya, membuat mereka semua merasa tidak enak badan. Itu dia, anak dunia bawah. Seseorang berteriak kaget. Identitasnya akhirnya terungkap. Dengan kebenaran yang sekarang diketahui, kegemparan besar muncul. Siapa anak dunia bawah? Dia datang dari tempat kematian yang sunyi dan sedingin es. Beberapa orang menyebut tempat itu Underworld. Gelar anak dunia bawah berarti dia luar biasa dan kekuatannya juga hebat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan talenta muda biasa. Ada desas-desus di dunia luar bahwa dia telah membunuh bakat luar biasa sebelumnya. Dia memiliki keberhasilan pertempuran yang luar biasa, mengalahkan semua orang di masa lalunya. Di dunia sekarang ini, masih belum ada yang bisa menghentikannya. Teman kecil, siapa yang kamu lawan? Seorang master sekte tua bertanya, tidak menyebutkan bagaimana dia terbunuh dan malah menanyakan ini. Ini juga merupakan upaya untuk membantu para pemuda menyelamatkan muka. Seorang pemuda,
kata anak dunia bawah dengan dingin. Saat ini, dia sudah tenang dan tidak lagi menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Dia dingin dan tidak berperasaan, seolah-olah dia tidak merasakan emosi apapun. Ini dia lagi. Kali ini, lupakan orang biasa, bahkan beberapa master sekte menyipitkan mata. Sekilas cahaya surgawi bisa dilihat. Jelas bahwa mereka memberi perhatian khusus pada Raja Iblis Muda ini. Sungguh luar biasa, Raja Iblis Muda ini. Dia sangat luar biasa, benar-benar tangguh. Dia pertama kali membunuh beberapa lusin ahli dari ras bangau berbulu merah, dan kemudian dia membunuh naga Sparrow dan Purple True Hawk, Dewa Matahari Fin Jin Lai, dan sekarang anak dunia bawah. Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Air mata mengalir dari mata orang-orang Istana Iblis Api. Mengapa mereka harus membawanya setiap saat? Itu terlalu menyakitkan. Ini adalah bakat luar biasa, kedua yang terbunuh di alam rahasia, tetapi kedua insiden itu disebabkan oleh orang yang sama. Lupakan para pembudidaya yang selalu memperhatikan situasi di sini, bahkan orang-orang yang tidak begitu akrab dengan hal-hal tahu bahwa ini tidak biasa. Raja Iblis Muda segera menjadi titik fokus diskusi semua orang. Semua orang mulai menebak identitasnya. Pemuda ini benar-benar tangguh. Si Ziling dan istrinya juga mendiskusikan hal ini, merasa khawatir dengan Qin Hao. Nama, Huang, mulai dibicarakan lagi di antara semua orang. Pakar misterius yang muncul di Provinsi Lima Elemen baru-baru ini adalah satu-satunya yang tampaknya cocok dengan deskripsi ini. Dia meninggalkan namanya di Monumen Surgawi Penguasa Iblis, menekan kekuasaan Qin Changsheng dan menghadap ke 10 provinsi. Mulailah altar untukku. Saya ingin kembali. Underworld Chill berkata dengan nada berat. Ada kabut hitam yang melingkar di sekelilingnya, serta aura bumi dunia bawah. Dia akan memasuki dunia rahasia lagi. Di kedalaman alam rahasia, wilayah danau. Kabut berair melonjak. Puncak gunung yang indah mengalir dengan warna-warna cerah, dan kabut berkabut bisa terlihat. Itu membuat tempat ini terlihat seperti alam abadi. Si Hao dan Dewa Iblis Agung meninggalkan medan perang yang kacau, karena itu bukanlah tempat untuk mengenang masa lalu sama sekali. Mereka memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan sulit bagi mereka untuk tenang di dalam. Sekarang, kakek 15 sudah berpikiran jernih dan tertawa terbahak-bahak. Dia tergugah dan bersemangat hingga ekstrim, karena dia mengira cucunya telah meninggal, yang membuatnya merasa sedih di dalam hati. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa cucu yang masih hidup akan muncul di depannya hari ini? Di dalam tempat terpencil, kakek dan cucu mengatur formasi bersama, memisahkan diri dari dunia luar, dan kemudian mereka mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Kakek, rambutmu sudah putih semua. Hidung si Hao terasa masam, dan matanya menjadi merah. Dewa Iblis besar berusia 50 atau 60 tahun dan seharusnya berada di zaman keemasannya, melonjak dengan energi dan vitalitas darah, tetapi saat ini, rambutnya memutih, dan sudut matanya membawa banyak kerutan halus. Perubahan besar bisa dilihat di dalam diri mereka. Meskipun penampilan luar kakek telah menjadi sedikit lebih tua, tetapi vitalitasku masih ada di sini. Sekarang saya tahu Anda masih hidup, energi darah saya akan segera melambung ke langit dan pulih, hahaha. Dewa Iblis Agung berkata dengan pikiran terbuka. Dia melihat penampilan si Hao dari dekat, menepuk pundaknya dan tampak semakin bahagia. Cucu yang paling dia sayangi tidak hanya hidup, dia bahkan membantai jalannya ke alam yang lebih tinggi, membunuh bakat luar biasa di sini. Dia sangat puas dengan temperamen dan perilakunya. Meskipun si Hao telah bertemu dengan tubuh spiritual Dewa Iblis Agung, sekarang setelah mereka bersatu kembali, masih ada perasaan yang sangat tersentuh. Dia merasakan kesedihan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Sayangnya, yang muncul sebelumnya hanyalah tubuh spiritual, dan dengan cepat mati, sehingga tidak bisa membawa berita itu ke kakeknya. Kakek, kamu tiba-tiba, si Hao terkejut. Dia melihat lengan baju kakek 15 masih kosong. Lengan itu masih hilang. Dia dengan cepat mengangkat lengan baju itu, menyadari bahwa inilah masalahnya. Sebelumnya, lengan pemuda itu sama-sama utuh,
tetapi sekarang setelah mereka memulihkan penampilan aslinya, mengapa lengannya hilang lagi? Ketika dia melihat rambut Great Demonic God memutih, wajahnya penuh kerutan dan perubahan besar, serta lengan yang patah, Si Hao merasakan sakit yang luar biasa di dalam. Itu membuatnya merasa sangat buruk. Kakeknya telah melalui begitu banyak kesulitan selama beberapa tahun terakhir ini. Dewa Iblis Agung menghiburnya, berkata, "Jangan khawatir, kakekmu sudah menjadi ahli tertinggi dan akan menyalakan api surgawinya kapan saja sekarang. Ketika seseorang mencapai level ini, mereka dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah, jadi semuanya akan segera tumbuh kembali." Dewa Iblis Besar membalikkan tangannya, dan kemudian sesosok batu giok muncul. Dia memberitahu Si Hao bahwa itu karena dia bergabung dengan sosok ini sehingga dia dapat membentuk penampilan seorang pemuda lagi, serta mengisi lengan yang hilang. Ini adalah artefak berharga yang dia temukan di gua kuno saat dikejar di Pulau Vien. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sebelumnya meninggal di sana. Si Hao mengangguk. Lengan kakeknya bisa tumbuh kembali. Seseorang dapat menumbuhkan kembali daging mereka saat memasuki ranah ahli tertinggi, tetapi baru-baru ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, terus-menerus dikejar oleh negara surgawi, jadi dia tidak meluangkan waktu untuk merekonstruksi tubuh aslinya. Namun, dia masih khawatir. Dia secara pribadi memeriksa kakeknya, dan kemudian pada akhirnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Energi darah kakek 15 terlalu kaya. Itu benar-benar menakjubkan. Setelah mengambil darah asli dari penguasa iblis, aku tidak dapat memperbaikinya, jadi aku menyegel semuanya di dalam daging dan tulangku, kata kakek 15. Ini adalah kesempatan alami terbesar yang dia dapatkan dari Vien Island. Si Hao sangat gembira. Dia bisa melihat bahwa bola darah sejati tersebar di dalam daging, perlahan-lahan membersihkan daging kakeknya. Cepat atau lambat, transformasi besar akan terjadi. Kakek, jangan buru-buru menyalakan api surgawimu dan tunggu sampai lenganmu yang hilang tumbuh kembali dengan benar. Ketika saya mendapatkan lebih banyak obat suci, saya akan memperbaiki tungku pil api surgawi, dan kemudian Anda harus maju. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Dia merasakan gelombang energi yin di tubuh kakeknya. Itu melekat pada tulangnya dan cukup aneh. Apa ini? Jadi, kamu perhatikan, kakek 15 menghela nafas. Ini adalah efek samping yang ditimbulkan dengan menelan darah sejati penguasa iblis. Darah sejati penguasa iblis, lupakan jumlah seukuran kepalan tangan, hanya setetes saja sudah terlalu banyak untuk ditanggung oleh orang biasa. Memakannya secara langsung pasti akan menyebabkan tubuh meledak. Untungnya, lingkaran darah sejati yang ditinggalkan oleh penguasa iblis ini telah menghabiskan energi pembunuhan bawaannya. Semua zat berbahaya hampir tidak ada lagi. Jika tidak, bahkan jika itu adalah dewa sejati yang memakannya, daging mereka masih akan meledak, memusnahkan tubuh dan jiwa mereka. Meskipun darah sejati ini tidak memiliki niat membunuh dan telah sepenuhnya dibubarkan, itu masih ditinggalkan oleh keberadaan terlarang. Dia sudah mati, dan seluruh Pulau Vien gelap dan mendung. Lingkup darah ini secara alami memiliki sedikit energi mematikan yang tercampur. Meskipun itu hanya jejak, bagi pewaris, itu masih sangat merepotkan. Pada awalnya, kakek 15 masih bisa mengendalikannya, tetapi setelah dikejar oleh malaikat cahaya negara surgawi, dia menderita luka serius, menyebabkan masalah muncul. Ini menyebabkan energi yin dengan cepat meluas ke tulang-tulang di seluruh tubuhnya. Secara khusus, semua pembunuh negara surgawi bergerak melalui kegelapan. Mereka semua merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah, sehingga tubuh mereka terkontaminasi oleh sejumlah besar energi mematikan dan kabut yin. Pisau pembunuh mereka adalah senjata yang paling keji. Mereka memakan daging dan melahap jiwa. Ketika kakek 15 diretas seperti ini, jejak energi yin itu segera mulai meletus dengan aksi. Setelah Si Hao mengetahui tentang ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku akan mengunjungi negara surgawi lebih cepat dan membatalkan seluruh warisan." Terlepas dari apakah itu kakeknya sendiri, kakek hantu Heaven Mending Pavilion, atau dirinya sendiri, mereka semua memiliki perseteruan darah yang tak terpecahkan dengan tempat ini.
Dia sudah bersumpah sejak lama untuk menyelesaikan sesuatu hari nanti. Ini bukan masalah besar. Kakek 15 menghiburnya. Dia mengeluarkan sebotol alkohol yang kuat dan mulai meminumnya dengan suara gudong-gudong. Baginya, anggur jenis ini bisa meredakan dinginnya energi yin. Alkoholnya efektif. Si Hao tercengang. Ini. Dewa Iblis Agung mengangguk. Di masa depan, saya akan menemukan anggur surgawi untuk kakek. Saya percaya anggur iblis kecil yang terbuat dari obat-obatan suci pasti akan dapat sepenuhnya menghilangkan energi yin. Kata si Hao. Dia telah minum anggur iblis kecil yang normal dan sudah berpikir bahwa itu adalah anggur surgawi. Rasanya sangat enak, jadi dia benar-benar ingin melihat seperti apa rasanya anggur iblis kecil yang terbuat dari obat-obatan suci. Darah sejati demonik sovereign memiliki beberapa simbol di dalamnya. Saya memahami arti sebenarnya. Ini adalah teknik pemurnian daging yang menakjubkan. Itu dapat memperbaiki tubuh, secara bertahap mengubahnya dan membuatnya lebih kuat. Kakek 15 menghasilkan satu set simbol untuk si Hao. Itu tidak terlalu mendalam, tapi itu terlalu indah untuk kata-kata. Itu bergabung bersama dengan simbol biasa, mengubah yang busuk menjadi ajaib. Itu bisa dianggap sebagai warisan tertinggi. Si Hao diam-diam mengalaminya, dan kemudian dia merasa sangat terkejut. Penguasa iblis bangkit di zaman kekacauan. Pada awalnya, dia tidak terlalu mempesona, dikalahkan oleh kecemerlangan banyak jenius lainnya. Namun, dia berjalan maju selangkah demi selangkah, perlahan menjadi lebih kuat, akhirnya menjadi penguasa dunia. Itu karena dia bangkit dari yang terlemah, meletakkan tangannya di teks tulang yang paling biasa, dan itulah mengapa teknik luar biasa yang dia hasilkan juga memiliki jenis gaya ini. Dia menggunakan teknik rahasia untuk terus berubah, memungkinkan konstitusinya sendiri menjadi semakin kuat. Itu sama dengan perlahan-lahan melepaskan tubuh fananya dan menukar tulangnya, mengalami kelahiran kembali sedikit demi sedikit sampai dia akhirnya mengabaikan alam yang lebih tinggi. Ini adalah metode yang berbeda dari catatan primordial sejati tetapi menghasilkan hasil yang serupa. Semuanya dimulai dengan simbol yang paling biasa dan paling primitif, secara bertahap mengalami kelahiran kembali hingga meletus dengan percikan yang paling cemerlang. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Dia mengeluarkan catatan primordial sejati dan memberikannya kepada kakeknya untuk dilihat, membiarkan dia mengamati dan memahaminya. Dia merasa bahwa meskipun dia serius mengolah catatan yang sebenarnya, pemahamannya tidak cukup mendalam. Dia harus terus mengamati dan mempelajarinya sampai dia benar-benar memahaminya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memenangkan banyak metode surgawi yang kuat tanpa teknik apapun sendiri. Tentu saja, Kun Peng, True Phoenix, dan 10 teknik berharga kuno lainnya tidak dapat ditinggalkan, karena jenis warisan ini telah mencapai puncak dunia ini. Mereka bisa dianggap sebagai dao yang melindungi diri. Memahami semua teknik adalah satu hal, itu tidak berarti bahwa segala sesuatu yang lain harus ditinggalkan. Dia masih harus memahami beberapa kemampuan surgawi yang paling kuat, seperti bagaimana bahkan orang yang baik hati harus memegang pedang untuk menjaga hukum. Nak, kamu harus selalu mengolah metode rahasia ini. Mungkin Anda bisa membiarkan darah makhluk tertinggi dilahirkan kembali, kata kakek 15. Cucunya kehilangan tulang tertingginya 2 kali, membuatnya sulit untuk merasa lega. Dia merasa agak menyesal dalam hati, terutama karena cucu lainnya tidak dapat menyelamatkan si Hao, namun mengambil tulang aslinya. Ini membuat kakek 15 merasa tercekik dalam hati. Saat ini, darah makhluk tertinggi si Hao telah mengering dan benar-benar layu. Dia sudah tidak bisa dianggap sebagai bakat luar biasa. Kakek 15 sedang berpikir dalam hati. Jika cucunya benar-benar pulih, seberapa kuat dia nantinya? Aku akan mengolahnya. Si Hao mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, kakek, kamu memiliki energi yin di dalam. Mungkin jika Anda mengolah sedikit metode yang ekstrim, Anda bisa mengeluarkannya. Dia memikirkan kekuatan yang besar dari teknik Kun Peng, dan kemudian dia memikirkan teknik berharga petir yang murni. Kakek, kamu harus mengolah teknik kilat terlebih dahulu. Saya memperoleh beberapa obat berharga yang luar biasa dari makam abadi.
Jika Anda mengambil tangkai, Anda dapat dengan cepat memahami jenis kemampuan surgawi Dao petir. Dia memiliki teknik Xuan Ni, serta kemampuan surgawi Thunderski Sparrow. Tentu saja, yang paling kuat adalah lembaran buku emas dari Dragon Mastiff. Selama beberapa hari terakhir ini, dia terus merenungkan halaman emas. Itu kedap api dan air, sulit dihancurkan. Namun, itu juga tidak memiliki simbol, malah sesekali melepaskan suara Dao. Dia juga tidak bisa memahaminya, yang membuatnya merasa agak tidak berdaya. Mari kita pelajari bersama, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dewa Iblis Agung menerima buku emas dan berkata, mereka berdua mencoba semua jenis metode, tetapi semuanya tidak berguna. Pada akhirnya, Si Hao melemparkan lembaran emas ini ke tungku pil ukuran pertama. Ada air dari sungai surgawi di dalamnya, serta bumi makam abadi. Mereka berdua berisi petir tak berujung serta aura abadi. Listrik berderak tentang. Cahaya petir bersinar tanpa henti. Transformasi mengejutkan terjadi pada kertas emas ini. Itu menyerap aura Dao abadi dan bersinar terang di dalam listrik, menjadi berkilau dan cemerlang. Ini, kakek dan cucu keduanya terkejut. Kertas emas tertutup rapat dalam sejumlah besar teks tulang. Meskipun semuanya dihasilkan dari listrik, itu sangat dalam dan kompleks hingga ekstrim. Bahkan ada gelombang tekanan tertinggi. Ini jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Dragon Mastiff. Dewa Iblis Agung berkata, matanya bersinar dengan kegembiraan. Ini. Kenapa aku merasa seperti menghadapi teknik Kunpeng? Ini adalah kemampuan surgawi terlarang tertinggi. Si Hao sangat terguncang. Hebat. Kakek 15 juga mengangguk. Kami pasangan kakek dan cucu akan sepenuhnya memahaminya, dan kemudian kami akan bergandengan tangan untuk menyapu orang-orang di alam rahasia. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Sifatnya yang liar muncul lagi. Mata Si Hao dan Dewa Iblis Agung menyala dengan penuh gairah. Mereka menatap buku surgawi Dao yang hebat ini. Lembar emas ini sangat istimewa. Itu melompat ke atas dan menempatkan dirinya dalam kehampaan. Itu bersinar cemerlang, teks tulang yang terbentuk dari petir sangat terkonsentrasi. Itu sangat brilian, kekuatan yang dilepaskannya membuat jiwa seseorang berdebar kencang. Seolah-olah keberadaan terlarang telah dihidupkan kembali dan menghadap ke dunia di bawah langit. Tanpa berpikir terlalu banyak, orang tahu bahwa nilainya tak ternilai harganya. Mengaktifkannya secara tak terduga membutuhkan aura abadi di dalam sungai surgawi dan makam abadi. Ini terlalu mengejutkan dan tak terbayangkan. Jika bukan karena ini, Si Hao benar-benar tidak tahu apa yang diperlukan untuk melihat tulisan suci ini. Pasangan kakek dan cucu keduanya terpesona, menenggelamkan diri ke dalam. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk merekam semua jenis teks tulang dan memahami misteri mendalam tertinggi yang tersimpan di dalamnya. Baik kakek maupun cucunya tidak bodoh. Ketika mereka melihat jenis teknik berharga kilat tertinggi ini, mereka berdua dengan sepenuh hati mencurahkan diri mereka dalam kultivasinya. Mereka benar-benar terobsesi dan melupakan segalanya. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, lembaran emas itu berangsur-angsur menjadi redup, dan baru kemudian mereka berdua kembali ke kenyataan. Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melemparkannya ke tungku pil lagi, merendamnya di sungai surgawi, memungkinkannya menyerap kekuatan petir dan menyerap untaian energi Dao abadi. Pada saat itu, lembaran emas bersinar lagi, menjadi lebih cemerlang. Itu mulai memancar dengan cemerlang. Simbol di permukaannya melepaskan cahaya warna-warni surgawi yang mempesona yang terdiri dari misteri mendalam tertinggi. Kakek, di sini, makan tangkai obat ini dan kemudian mempelajarinya. Kami akan dapat memahami teknik berharga kilat Dao tercepat dengan cara ini, kata Si Hao. Dia mengambil semak setinggi 1 kaki yang seluruhnya berwarna merah, seolah-olah diukir dari sepotong kornelian, tetapi bahkan lebih tembus cahaya. Itu seperti matahari merah yang melepaskan kemegahan surgawi. Selain itu, semak ditutupi pola dan melingkar dengan kilat berwarna merah. Ini melepaskan gelombang suara petir, serta sejumlah kecil kabut. Itu sangat misterius. Inilah yang dia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya di makam abadi,
salah satu dari 5 batang tanaman yang sangat langka yang dia gali dari makam abadi. Saat itu, demi beberapa batang akar spiritual, Si Hao disambar petir sampai dia melayang di antara hidup dan mati. Dia hampir kehilangan nyawanya dalam proses itu. Proses ini menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Dewa Iblis Agung terkejut. Dia secara alami bisa merasakan fragmen hukum alam dan energi Dao abadi di dalam semak ini. Dalam hal pemahaman dan kultivasi, itu bahkan lebih berharga daripada obat suci. Hati-hati, kamu hanya bisa mengambil sedikit setiap kali. Perbaiki perlahan, atau dagingnya tidak bisa mengatasinya. Si Hao berbicara dari pengalaman. Baiklah, kami kakek dan cucu akan mengolah metode ini di sini. Ketika kami muncul, kami akan bekerja sama untuk membuka perbendaharaan terbesar di dunia rahasia ini. Kakek 15 tertawa keras. Ya, siapa yang berani menyergap kita? Jika ada binatang buas atau burung surgawi, kami akan memanggangnya sepenuhnya dan memakannya. Si Hao mengacungkan tinjunya dan berbicara dengan dominan. Haha, Dewa Iblis Agung memperhatikan bahwa cucu ini semakin disukainya. Dia layak menjadi keturunannya sendiri. Si Hao mengambil sendiri jamur seukuran kepala manusia yang berwarna emas dan berderak karena kilat. Ada gelombang aroma yang keluar bersamanya. Itu padat dengan simbol. Tanpa ragu, memakan tanaman aneh di atas makam abadi sangat berbahaya. Terlepas dari apakah itu Si Hao atau Dewa Iblis Agung, mereka berdua diretas dengan agak menyedihkan oleh listrik. Keduanya tidak hanya berdarah karena luka, tubuh mereka hangus hitam dan rambut mereka semua berdiri. Wajah mereka hitam legam. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Si Hao melengkungkan bibirnya. Dia merasa bahwa efek tangkai obat ini beberapa kali lebih kuat daripada tangkai yang dia konsumsi sebelumnya. Energi Dao abadi sangat kaya, dan fragmen hukum alam lebih banyak. Dia cukup mengkhawatirkan kakeknya, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa meskipun lelaki tua itu berdarah di sekujur tubuh dan hangus hitam, dia terlihat agak nyaman dan senang. Dia diberi ketakutan. Kakek, kamu baik-baik saja, kan? Tidak ada salahnya. Jenis energi kuat ini adalah yang terbaik bagi saya, mampu mengeluarkan energi yin di tulang-tulang saya. Ini benar-benar terasa cukup enak. Dewa Iblis Agung menjawab. Segera setelah itu, pasangan kakek dan cucu menjadi tenang. Satu membawa semak seperti Cornelian yang seluruhnya dikelilingi oleh kilat merah, sementara yang lain memiliki jamur emas besar di depannya yang melingkar dengan busur listrik emas. Mereka menenangkan diri. Dari waktu ke waktu, mereka akan melahap sedikit obat ajaib petir untuk membantu mereka memahami teknik berharga pada lembaran emas. Setelah berlalunya waktu, 2 bidang cahaya muncul di sini. Kedua individu menjadi tidak jelas, dikelilingi oleh fragmen Dao besar. Mereka tampak semakin misterius. Aura yang mengelilingi mereka sangat mengejutkan. Di mana Dewa Iblis Agung duduk, pancaran kilat berwarna merah seperti pelangi. Cahaya simbol mengalir ke langit, membentuk matahari surgawi berwarna darah. Kemudian, itu berubah menjadi warna emas. Aura Dao abadi merasuki udara. Pada akhirnya, seolah-olah ada kekacauan utama di sana. Ini adalah transformasi yang menakjubkan. Sementara itu, Si Hao memiliki keuntungan luar biasa yang sama. Dia dikelilingi oleh teks terfragmentasi Dao abadi. Ada suara tulisan suci yang dilantunkan oleh telinganya, dan di sekitarnya, simbol logam yang tak terhitung jumlahnya mengukir diri mereka sendiri di kehampaan. Waktu terus mengalir. Dalam sekejap mata, 2 hari 2 malam berlalu. Kakek dan cucunya tenggelam dalam pemahaman Dao. Mereka benar-benar lupa tentang segala sesuatu yang lain. Selama proses ini, mereka terbangun dari waktu ke waktu, juga karena kertas emas menjadi redup. Mereka perlu memasukkannya kembali ke tungku pil agar menyerap energi Dao abadi petir. Ini adalah jenis adegan suci. Sebuah buku emas yang berharga dipasang dalam kehampaan, permukaannya dipenuhi dengan tulisan suci dan memancarkan cahaya warna-warni surgawi yang mempesona. Itu mewariskan misteri mendalam yang telah ada sejak zaman kuno. Sementara itu, di bawah, kedua individu itu tenang dan diam-diam memahaminya.
Ada fragmen dao yang berputar di sekitar mereka. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dalam pemahaman mereka. Seolah-olah mereka telah menjadi satu dengan lembaran emas dan akan menggabungkan diri di dalam. Ini benar-benar sesuatu yang layak untuk disombongkan dengan takjub. Tanaman makam abadi itu terlalu berharga, mampu memungkinkan seseorang untuk memahami misteri yang paling mendalam dalam waktu singkat, membantu mereka memahami teks tulang yang kompleks. Sepasang sayap muncul di belakang dewa iblis besar yang sepenuhnya terbentuk dari kilat, merah, dan cemerlang. Ketika kedua sayap melakukan kontak, mereka meletus dengan kilat yang tak ada habisnya. Itu sangat menakutkan. Setelah itu, dia kemudian ditenggelamkan oleh simbol-simbol. Itu bergabung bersama dengan tulisan suci itu seperti kepompong, membungkus dirinya di sekelilingnya, membuatnya terlihat semakin menonjol dan dunia lain. Ada jejak kabut di sekelilingnya seperti kabut abadi. Di sisi lain, pemahaman Si Hao juga sangat mendalam. Di sekelilingnya, tangkai demi tangkai tanaman tumbuh. Ada yang emas, ungu, hijau, mereka semua berkilau dengan kecemerlangan. Ini bukan tanaman sejati dan sebaliknya semuanya terbentuk dari petir. Dia memahami jenis kekuatan hidup. Petir bukan hanya metode ofensif paling kuat di dunia, yang mengandung kekuatan penghancur, tetapi juga memiliki kehidupan. Itu juga bisa mengubah daging dan tulang seseorang antara hidup dan mati. Ketika dia memahami lapisan misteri yang mendalam ini, dia sekarang dapat dianggap telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam teknik berharga petir Dao, benar-benar memasuki domain yang lebih tinggi. Dao petir berisi kekuatan kehidupan. Begitu seseorang mencapai level ini, teknik kilat sudah bisa dianggap sangat sukses. Di sekitar Si Hao, kehidupan tanaman tumbuh subur. Itu sangat menakjubkan, hijau dan subur. Semua jenis bunga mekar dengan cara yang luar biasa cemerlang. Mereka adalah bunga petir yang sangat indah. Kemudian, semua rumput mengering. Seperti ini, siklus berulang. Tanaman layu dan berkembang, ini seperti jenis reinkarnasi, hampir membangkitkan teknik berharga unik Si Hao, reinkarnasi. Pada akhirnya, semua tanaman menghilang. Menggigit energi logam dingin muncul, dan kemudian baik di depan dan di belakang tubuh Si Hao, tombak logam menusuk ke arah langit. Kemudian, energi pedang mengguncang langit, menyebabkan suara logam berdering di udara. Jelas bahwa setelah api sebelumnya, ada tanaman barusan, dan saat ini, dia kemudian memahami energi logam di dalam petir. Pemahamannya menjadi lebih dan lebih dalam. Tombak emas kental di tangannya. Apakah ini energi logam atau petir, sudah sulit dibedakan. Keduanya bergabung bersama, perasaan senjata itu tidak jauh berbeda dari senjata yang sebenarnya. Namun, kekuatannya bahkan lebih kuat. Si Hao berdiri dengan tombak di tangan. Dia menusuknya ke dalam kehampaan, dan dengan suara panjang hong, seolah-olah badan air yang besar tersapu secara terbalik untuk membersihkan langit. Ketika tombak ini menembus, kekuatannya terlalu kuat. Dunia seolah runtuh. Terlepas dari titik tajam tombak surgawi, ada juga kekuatan petir yang kacau. Itu tak terkalahkan, keberanian surgawinya tak terbendung. Kemudian, Si Hao menjadi tenang. Dia duduk dan tombak itu menghilang. Ini adalah jenis pemahaman. Itu adalah kekuatan pembantaian yang hebat. Energi logam merobek segalanya seperti meretas yang busuk, menghancurkan semua musuh besar. Ada fragmen hukum alam Dao yang hebat di sekelilingnya, serta energi Dao abadi. Mereka bergabung bersama seperti kepompong, membuatnya tampak sangat tidak biasa. Jamur emas yang dia petik dari makam abadi mengandung simbol yang mengejutkan. Mereka mengandung efek luar biasa, membantu Si Hao memahami teknik berharga kilat. Dia menjadi satu dengan kilat. Lembaran kertas emas bersinar. Teks tulang di permukaannya sangat misterius dengan gumpalan kekacauan utama yang menyelimuti udara. Itu sangat mengejutkan. Si Hao melanjutkan pemahamannya. Manfaatnya sangat besar. Dao petir dan tubuhnya sendiri bergabung, memungkinkan dia untuk maju pesat di bidang ini. Hualala, suara air mengalir. Cairan azure muncul di langit, mengalir di sekitar Si Hao dengan cara yang berkilau dan cemerlang. Di dalam, bahkan ada ikan yang berenang,
penuh vitalitas dan keaktifan. Ini bukanlah air yang sebenarnya, melainkan air yang terbentuk dari petir. Itu adalah transformasi dari kilat menjadi cair, sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa itu kilat? Bagaimana itu bisa berubah menjadi air? Ini bukan hanya jenis kesulitan biasa, bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dari tingkat kultivasi yang meningkat. Seseorang perlu memahaminya sepenuhnya dan menyelidiki bagian terdalam dari hukum alam. Cairan biru mengalir, semakin banyak muncul, dan segera setelah itu, mereka membentuk aliran dengan si hao di tengah, memungkinkan air untuk menghancurkan. Pada akhirnya, itu bahkan muncul tinggi di langit. Ini adalah air terjun biru yang turun dari kehampaan. Itu membersihkan dagingnya, menghasilkan hamparan yang berkilau dan gemerlap di sana. Pada akhirnya, sungai dan air terjun tersebut membentuk sebuah danau yang terus mengembang. Seluruh kekosongan menjadi samudra biru yang sangat indah. Kemudian, dengan ujung jari si hao, petir tanpa henti meletus. Cairan biru menjadi kacau, melanda segala arah. Jenis kekuatan ini sangat menakutkan. Setelah kilat berubah menjadi api, rumput, dan logam, transformasi keempat adalah ini, air azure. Ketika seseorang berkultivasi ke titik ini, pencapaian mereka dalam domain petir dao sudah bisa dianggap sangat tinggi. Banyak orang yang alam kultivasinya lebih tinggi dari si hao akan merasa sulit untuk masuk ke domain ini sepanjang hidup mereka. Di ranah petir dao, jenis pencapaian ini harus dipertimbangkan, Lightning Dao 4 Ekstrim. Si hao masih berada di ranah ahli tertinggi, namun dia sudah memiliki tingkat pemahaman ini. Itu bisa dianggap sebagai hal yang jarang terlihat di dunia ini. Saat tingkat kultivasinya menjadi lebih dalam, kekuatan 4 ekstrim akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada saat itu, si hao membuka matanya. Jamur emas besar telah benar-benar halus bersih. Sementara itu, lembaran emas itu telah sepenuhnya dibaca olehnya dan diingat di dalam hatinya. Dia merasa sangat puas dengan panennya kali ini. Namun, meskipun dia merasa puas, dia juga sedikit menyesal. Dia selalu merasa seolah-olah teknik berharga terlarang yang direkam pada lembaran emas itu tidak lengkap, seolah-olah harus ada bagian terakhir. Itu seperti karya musik abadi, ketika mencapai penumpukan, pada bagian yang paling kritis, tiba-tiba berhenti tepat sebelum mencapainya. Pada saat ini, kakek 15 juga terbangun. Daerahnya agak aneh. Simbol dao besar dan fragmen hukum alam seperti pasta, membentuk kepompong yang melilit dirinya sendiri. Helai demi helai kabut putih menyelimuti udara. Ini adalah energi abadi, tetapi juga seperti kabut kacau. Itu sangat misterius. Simbol dao besar yang berubah menjadi kepompong hancur. Semua fragmen hukum alam memasuki tubuh Dewa Iblis Agung. Di belakangnya ada sepasang sayap petir, satu hitam dan satu putih. Ketika mereka berguncang, kilat memancar seperti lautan. Apa yang dia pahami berbeda dari si hao. Dia memahami terang dan gelap yang berlawanan, serta kilat dalam bentuk artefak. Ini juga merupakan hukum alam petir, tetapi sangat berbeda. Kakek 15 membandingkan dan menggabungkan teks tulang di lembaran emas dengan warisan Dewa Iblis yang dia peroleh sendiri di tahun-tahun sebelumnya, dan sebagai hasilnya, dia memahami jenis teknik berharga yang ganas yang berbeda. Tanpa ragu, imbalan mereka luar biasa. Saya benar-benar berharap ini akan berlanjut sedikit lebih lama. Saya merasa itu masih sedikit hilang. Kakek 15 mengatakan hal yang sama, merasakan hal yang sama. Kakek, kami berdua memiliki pendapat yang sama. Hanya sedikit lebih jauh dan teknik berharga kilat saya dapat mencapai ketinggian yang sangat tinggi, kata si hao. Meskipun demikian, kakek dan cucunya percaya bahwa ini sudah merupakan teknik berharga dao yang sangat kuat yang dapat mengabaikan segala sesuatu di bawah langit. Teks tulang yang direkam pada lembaran emas cocok untuk dibudidayakan oleh semua makhluk. Tidak ada jejak yang terkunci pada ras tertentu yang terukir di permukaannya. Kita harus keluar dari isolasi dan melihat apa yang terjadi. Seperti apa latar belakang yang dimiliki Dragon Mastiff itu. Bagaimana cara mendapatkan lembaran emas ini? Setelah masa kultivasi ini berakhir,
kakek dan cucunya merasa bahwa lembaran emas itu bukanlah warisan yang ditinggalkan oleh Mastiff surgawi itu. Sebaliknya, ia mungkin telah menggunakan ini dengan baik untuk mendapatkan kesempatan berevolusi dan berubah menjadi seekor naga Mastiff. Jika spekulasi ini terbukti, maka itu akan sangat mencengangkan. Itu akan membuat lembaran emas ini tampak lebih berharga. Segera setelah itu, mereka menerima beberapa berita. Provinsi Lima Fase mengetahui beberapa legenda tentang makhluk tertinggi langit asal, dan para pembudidaya yang memasuki alam rahasia secara alami melakukan segala yang mereka bisa untuk mempelajarinya. Origin Sky Supreme Being mungkin telah memasuki reruntuhan sebelum dia jatuh, dan memperoleh beberapa misteri mendalam dao petir misterius dari sana. Dia telah mengangkat anjing petir. Hanya dari dua berita ini, Si Hao dan kakek 15 langsung bergejolak, mata mereka bahkan menyala. Mereka sangat berharap, menginginkan warisan di alam rahasia ini. Kami kakek dan cucu harus pindah dan melihat orang lain itu, kata kakek 15. Baiklah, mari kita tangkap dua burung dewa atau binatang buas dengan bakat luar biasa dan mencicipinya. Saya benar-benar menantikan halaman lain dari kertas emas. Si Hao sangat berharap. Matanya yang besar bersinar, dan dia melonjak dengan niat bertarung. Film pun berakhir.